Oke guys, kali ini kita akan sama-sama menyimak dan mendengarkan bagaimana keterangan atau penjelasan dari Bapak Susno 2J tentang HP Pina yang sudah diekstraksi, tentang chatting yang dilakukan Pina dan juga kepada siapa, Mega apa Wide itu. Bagaimana penjelasan Bapak Susno 2J? Mari sama-sama kita simak. Antara HP Vina dengan HP Widi ini menunjukkan bahwa kesaksian Widi tidak berdiri sendiri. Di situ ada SMS dari nomor telepon sekian, setelah dicocokkan telepon itu adalah teleponnya Vina. Kepada siapa? Nomor itu ternyata nomor teleponnya Widi. Pak, saya baru saja nonton sebuah podcast. Saya boleh sebutkan ya, Pak ya? Ya, Podcastnya Uya Kuya. Di situ ada dua temannya Vina yang menyatakan bahwa beberapa menit sebelum dinyatakan atau ditemukannya jenazah Eki dan Vina itu ada percakapan. Nah kan lalu kemudian ada berita ada ekstraksi dari HP almarhumah Vina itu, Pak. Apa sih Pak yang didapat dari ekstraksi ini? ini penemuan yang bagus sekali ya, sangat-sangat bagus. Ya kalau saya katakan ini game over ya gitu. Mengapa? Karena jelas inilah yang namanya bukti saintifik yang tidak terbantahkan. Apa bukti saintifik? Karena ini HP. HP itu ya sangat-sangat akurat. Di situ ditunjukkan pada jam 22 atau jam 10 malam lewat 14 menit 10 detik kalau nggak salah ya. Vina ini masih menghubungi Widi dan Mega. Ngajak, ayo kita keluar bermain. Dan sebelum itu masih ada lagi SMS dan telepon. Nah, cocok juga dengan keterangan Widi dan Mega bahwa mereka telah memberikan kesaksian seperti itu. Sayangnya kesaksian Mega dan kesaksian Widi tidak diambil oleh penyidik sehingga tidak terungkap ke pengadilan. Tetapi pembicaraan ini yang diangkat oleh Bapak Edwin Partogi antara HP Vina dengan HP Widi ini menunjukkan bahwa kesaksian Widi tidak berdiri sendiri. Betul, akurat kesaksian Widi itu dan Mega. Betul dan akurat ada hubungan pembicaraan sebelum meninggal, beberapa menit sebelum meninggal. Artinya Eki dan Vina tidak mungkin dibunuh lewat 3 TKP. TKP belakang Iya, showroom, TKP SMP 11. iya, masuk akal ya. Ada 3 TKP yang dikatakan di BAP, masuk akal. Apa yang dimaksud oleh Bapak Susno 2J ini? Karena kalau 3 TKP otomatis itu waktunya tidak sebentar ya. Sedangkan sebelum meninggal si Pina ini sudah ada kontak dengan Widi dan tiba-tiba hilang kontak dan pada jam itulah eh, terjadinya kecelakaan tunggal itu. TKP di Jembatan Layang. Tidak mungkin. Ini murni kecelakaan lalu lintas dan TKP-nya adalah Jembatan Layang Cirebon. Apalagi kita kaitkan dengan keterangan saksi lain. Kan ada saksi Oki, ada saksi Yayan, ada saksi Adi, and so on, and so on. Pak Edwin Partogi ini mendapat ekstraksi HP itu dari mana ya, Pak? Dia mendapatkan justru dari berkas. Dari 2 berkas yang mengakibatkan dihukumnya orang-orang tidak bersalah ini. Dia teliti berkas itu, daftar barang bukti, ada nomor HP itu. Kemudian daftar komunikasi, ada komunikasi nomor 58 kalau nggak salah. Nomor 58, di situ ada SMS dari nomor telepon sekian, setelah dicocokkan telepon itu. Kenapa ekstraksi HP Pina ini baru saja diungkap atau dikatakan ya?
atau ketahui. Agak janggal sih menurut saya ini. Adalah teleponnya Vina. Kepada siapa? Nomor itu ternyata nomor teleponnya Widi. Nah, yang ngajak Widi malam tanggal 27 Agustus malam minggu untuk keluar. Bila perlu akan dijemput. Kita main bersama. Nah, berarti tidak ada yang mengkhawatirkan ngajak main. Jadi bukti itu mungkin pada waktu itu diabaikan atau seperti Iya, apa ya Pak? Diabaikan. diabaikan. Ini artinya kelemahan SDM Polri untuk mengelola suatu informasi scientific crime investigation. Ada itu, tapi tidak dikelola. Oh, Dan ada. akibatnya kalau dikelola saat itu benar adanya, maka tidak ada kasus ini. Ya. Pembunuhan itu Ada tidak tapi ada. Berkali-kali disembunyikan. saya katakan Mungkin tidak ya. ada peristiwa pembunuhan itu. Yang ada kecelakaan lalu lintas di Polres Kabupaten, di Polres Kota pembunuhan nggak ada, itu bohong. Jadi ekstraksi HP ini bisa, maksudnya punya kekuatan hukum gitu Pak? Sangat punya kekuatan hukum karena ditemukannya di dalam berkas kok, tetapi tidak dikelola, tidak dianalisa. Polisi, penyidik tidak menganalisa, jaksa, penuntut tidak menganalisa, hakim tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi juga tidak menganalisa. Jadi, Mungkin ya mungkin bukan tidak dianalisa ya. Mungkin sengaja nggak dianalisa. Betul nggak, guys? Harusnya ini berarti punya kaitan dengan informasi lainnya dong Pak. Ada benang merahnya dong. Iya, sangat-sangat erat kaitannya dengan kesaksian daripada Widi dan Mega yang tidak diperiksa di pengadilan. Kalau ini untuk nupum bisa diangkat. Ya. Kesaksian yang tidak. Dan ini sudah diangkat di nupumnya Iya, Sakatatal. PK Sakatatal. Apalagi Widi dan Mega menyatakan baju yang dipakai Vina adalah bajunya minjam dari Widi. Termasuk pakaian dalam, termasuk sandal. Dan kemarin ketemu lagi saksi Francisco siapa itu? Batak, yang dipanggil Batak Iya, itu. dipanggil Batak. Dia mengatakan helmnya dan sepatunya Eki adalah helmnya dia dan sepatunya dia. Dan itu pecah di depan. Tetapi kaum inkrah, kaum inkrah ngotot. Helm nggak pecah. Ya nggak pecah itu di belakang, depan pecah. Iya. Saya juga heran juga dengan kaum inkrah ini ya. Apa sih untungnya? Ngotot-ngototan helm tidak pecah, tidak Iya. mungkin kecelakaan, itu pembunuhan. Ini senang. Betul, helm tidak pecah, tapi di belakang. Kalau helm yang di depannya pecah. Lihat orang sengsara di penjara, sengsara lihat orang senang. Jadi artinya hasil dari ekstraksi HP Vina ini bisa dong Pak untuk membebaskan terpidana lainnya? Sangat bisa, seperti kita memasukkan Amin. ikan ke dalam Amin. kolam. Amin. Tidak Bebas, usah diajari bebas. lagi dia berenang. Mestinya hari ini pun harus bebas ya, tapi saya nggak ada prosedur PK dan sebagainya. Kalau ada yang masih menolak, jaksa masih ngotot, ada pengacara dari seberang sana ngotot, bahwa ini nggak mungkin berdalih gini-gini dengan berbagai alasan, itu kaum inkrah Kaum yang mencari inkrah. pembenaran, bukan kebenaran. Iya. Ya silakan rakyat Indonesia menilai. Ada juga kaum inkrah yang mencari pembenaran bukan kebenaran. Dia katakan ini sudah inkrah, ini sudah ini, itu nggak bisa ini, itu nggak bisa. Aduh. Setelah ini kita obrolin yang itu ya Pak ya. Ya oke. Ya, kaum inkrah guys, seperti kata Pak Susno Duaja tadi, kaum inkrah yang ngotot aja membahas tentang keputusan hakim pada saat tahun 2016 dulu. Tapi pada kenyataannya sangat berbeda. Dikatakan oleh kuasa hukum Rudiana waktu itu siapa ya? Saya lupa, Pitra atau siapa ya? Bahwa helm Eki itu tidak pecah. Tetapi pada kenyataannya helmnya pecah tapi di depan. Sedangkan yang dimaksud helmnya itu tidak pecah itu helm yang di belakang tidak pecah. Jadi tidak sama dengan kenyataannya guys. Bahwa kalau sampai helm itu pecah, di depan ini pecah, itu menandakan benturan yang sangat keras itu. Kalau cuma hanya dipukul, saya rasa nggak mungkin di sini pecah. Apalagi kan
itu helmnya itu pecahnya di depan sini, sedangkan kacanya itu enggak pecah. Entah bagaimana menurut pendapat Anda semuanya, apakah ini masih menurut Anda adalah suatu kejadian pembunuhan atau ini adalah kecelakaan tunggal? Itu semua saya kembalikan ke bagaimana pendapat Anda. Silakan tulis pendapat Anda semuanya di dalam komentar, guys. Oke, mungkin sampai di sini dulu video reaksi kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa di video reaksi selanjutnya. Wassalamualaikum.